Ya, teman-teman, kita ketemu lagi pada episode 6 masih dengan topik kenali obat diabetesmu. Pada episode ini kita banyak mendiskusikan tentang obat anti diabetes bentuk injeksi, yaitu insulin. Seperti contoh kemasan insulin pada slide ini. Indikasi bagi Anda yang memakai insulin sebagai obat menurunkan gula darah, maka perlu tahu apa saja efek insulin dalam tubuh. Jadi insulin ini bisa dipakai oleh penyandang diabetes tipe 1. Yang berikutnya, penyandang tipe 2 juga bisa menggunakan insulin sepanjang obat diabetes yang lain kurang efektif. Kemudian insulin ini juga dipakai orang yang mengalami stres berat seperti infeksi berat, tindakan pembedahan, infak miokard akut atau stroke, juga pakai insulin. Pada pasien diabetes gestasional, jadi pada orang hamil biasanya mengalami diabetes yang sesaat, disebut diabetes gestasional, juga bisa menggunakan insulin. Atau pasien ketoasidosis diabetik. Ketoasidosis diabetik adalah kondisi di mana produksi asam darah tubuh tinggi karena tubuh tidak memproduksi hormon yang cukup untuk menyerap glukosa ke dalam sel tubuh untuk mengubah glukosa menjadi tenaga. Jadi itu ketoasidosis diabetik, membutuhkan insulin. Kemudian yang keenam, sering diperlukan untuk pengolahan sindroma hiperglikemia. Dan berikutnya adalah bagi penyandang DM yang mendapat nutrisi parenteral atau yang memerlukan suplemen kalori tinggi untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat. Secara bertahap akan memerlukan insulin eksogen untuk mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal selama periode resistensi insulin atau ketika terjadi peningkatan kebutuhan insulin. Pada orang yang mengalami gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat juga membutuhkan insulin. Memang kontraindikasinya adalah orang yang alergi terhadap obat-obat oral antihipertensi, tapi jarang sekali, ya. Jadi insulin ini tidak hanya dipakai untuk kasus diabetes, tetapi pada kasus yang lain juga dibutuhkan insulin. Sebelum memasukin tahap berikutnya, Anda pasti pernah mendengar tentang konsep atau sebutan istilah insulin basal dan insulin bolus. Nah, inilah pengertiannya yang disebut insulin basal. Nah, ceritanya gini, pada orang normal, jumlah insulin yang diekskresikan oleh sel beta terutama dipengaruhi oleh keadaan puasa dan makan. Pada keadaan puasa, sel beta mensekresi insulin pada kadar tertentu yang hampir sama sepanjang waktu puasa dan sebelum makan. Ya. Konsep ini disebut dengan insulin basal, yaitu
bertujuan mempertahankan kadar gula darah puasa pada orang normal di bawah 100 mg per desiliter. Nah, ini pengertian insulin basal, atau pengertian berikutnya disebut, jadi secara fisiologis insulin yang dibutuhkan adalah untuk keperluan ini. Jadi pada keadaan puasa atau sebelum makan. Nah, setiap kali makan, ketika glukosa darah naik akibat makanan ini, maka dibutuhkan insulin. Nah, secara cepat oleh sel beta pankreas, sel ini disebut dengan insulin prandial atau insulin bolus. Jadi pada saat makan dibutuhkan insulin bolus, ya, supaya glukosa yang diserap tidak sampai membuat kadar glukosa dalam darah sangat tinggi. Jadi di-maintain terus sama. Itu pengertian dari insulin basal dan insulin bolus. Nah, sumber insulin. Insulin itu bisa dibuat secara isolasi kelenjar pankreas sapi atau bisa juga babi. Ini zaman dulu. Tetapi sekarang ini sudah bisa dibuat insulin secara biosintesa berasal dari bakteri E. coli. Contohnya insulin glargin, insulin hirup. Insulin manusia dibuat secara biosintesa berasal dari ragi, ya, bisa. Contohnya insulin aspat. Ya, jadi insulin ini sekarang ini sudah bisa dibuat secara biosintesa. Mana yang bagus, insulin manusia endogen atau insulin binatang buatan? Insulin manusia kurang antigenik, jadi efek menurunkan glukosa darahnya kecil. Terus lama kerjanya dia bersifat pendek. Menjadi pilihan bagi vegetarian, muslim, atau Hindu. Kadang-kadang timbul hipersensitif, ini insulin manusia. Sedangkan insulin yang dibuat dari binatang lebih banyak menyebabkan reaksi antigenik. Jadi efek antigeniknya lebih besar, lama kerjanya panjang, dan lebih banyak merangsang pembentukan antibodi. Ini keuntungan bagi pemakainya. Nah, kita juga belajar macam-macam insulin sebelum kita masuk ke farmakokinetik masing-masing jenis insulin. Kita belajar istilahnya atau macam-macam insulin. Ada insulin lispro. Insulin lispro ini adalah campuran dua insulin buatan, yaitu insulin intermediate dikombinasi dengan insulin kerja cepat. Hasilnya menjadi insulin lispro yang bekerja cepat dalam waktu singkat, ya, bekerja cepat dalam waktu singkat. Ini. Yang berikutnya adalah insulin aspat. Adalah insulin buatan yang bekerja cepat dan tidak bertahan lama. Ya, ini sama, hampir sama dengan insulin lispro. Bekerja cepat
dalam waktu singkat. Ini bekerja cepat tapi tidak bertahan lama. Beda dengan insulin ditemir. Ditemir itu insulin yang bekerja panjang, dia bisa bekerja selama 24 jam penuh. Jadi satu kali pakai. Kemudian insulin glulisin adalah insulin yang bekerja cepat, bekerja 15 menit setelah diinjeksi dan mencapai puncak masa kerjanya setelah 90 menit dan akan bertahan selama 3-5 jam. Jadi glulisin ini cepat bekerja, lama kerjanya tidak terlalu panjang. Nah, insulin glargin adalah insulin buatan yang bekerja panjang dan dapat bertahan lama. Nah, bekerjanya panjang, dapat bertahan lama. Kemudian istilah insulin analog. Insulin analog itu insulin yang dibuat dari menggunakan mediator Escherichia coli, bakteri. Setelah itu dimodifikasi secara genetik, ya, dimodifikasi untuk dibuat apakah bekerja lebih cepat atau bekerja lebih lama, itu. Jadi diatur secara genetik, itu disebut insulin analog. Oke, itu macam-macam insulin eksogen. Kemudian farmakokinetiknya bagaimana? Nih farmakokinetiknya. Pertama kita lihat ini dulu, insulin manusia kerja pendek atau disebut juga insulin reguler atau insulin short acting. Ada dua macam, ada dua cara, dua obat yang beredar di pasaran, yaitu Humulin R ini sama Atrapid. Bekerjanya 30, artinya onset itu artinya lamanya waktu dibutuhkan mulai obat diinjeksi sampai menimbulkan efek. Ini yang disebut onset. Jadi 30 sampai 60 menit. Puncaknya, kadar puncak tertinggi, kadar tertinggi dalam darah bisa dicapai dalam waktu 2 sampai 4 jam. Terus durationnya, lama kerjanya 6 sampai 8 jam. Insulin kerja pendek ini ada dua macam. Humulin contohnya Humulin R sama Humulin R ini diproduksi oleh Eli Lilly, sama Atrapid ini diproduksi oleh Novo Nordisk. Bentuk kemasannya vial, ini vial Atrapid, pen sama cartridge, Humulin R cartridge, ya. Kemudian insulin analog kerja cepat itu ada 3 macam, yaitu Humalog. Humalog ini menggunakan insulin Lispro. Kemudian Novorapid menggunakan insulin Aspat, dan Apidra ini nama dagangnya menggunakan insulin glulisin. Nah, farmakokinetiknya onset kerjanya adalah 15 menit. Jadi mulai dari diinjeksi sampai menimbulkan efek itu dibutuhkan waktu 5 sampai 15 menit. Terus efek puncaknya 1 sampai 2 jam. Lama kerjanya cuma 4 sampai 6 jam. Ya. Kemasannya ada yang berbentuk pen, cartridge,
atau vial. Contohnya seperti ini. Ini Humalog Novorapid, ya, Humalog Quick Pen. Jadi ada Humalog yang pen, ya, ada Humalog yang vial, kemudian ada Apidra dalam bentuk vial, ya. Itulah topik kenali obat diabetesmu pada episode 6. Kita masih punya beberapa materi yang bisa kita lihat dan pelajari pada episode ke-7. Silakan teman-teman klik subscribe bila belum melakukan klik subscribe, karena dengan klik subscribe yang gratis ini Anda bisa mendapatkan notifikasi bila mana channel ini mengeluarkan video baru. Terima kasih.